Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Paujiasam, kelas 11 akuntansi. Saya di sini akan mempresentasikan hasil praktek kerja lapangan yang berjudul Prosedur Penjualan Sepeda Motor Secara Tunai. Saya melaksanakan praktek kerja lapangan pada PT Daya Anugrah Mandiri yang beralamat di Jalan Sutisna Senjaya nomor 55, Kota Tasikmalaya. Sejarah perusahaan. 10 Agustus 1948, Bapak Rafael Adi Rahmat mendirikan jasa kurir yaitu Pekalipan. Pada tahun 1972 mendirikan PD Daya sebagai distributor sepeda motor Honda. Tahun 1984 berubah menjadi perseroan terbatas yaitu PT Daya Adira Mustika. Terbagi menjadi 3 divisi, yaitu pertama divisi penjualan Honda, 2 divisi bagian layanan, 3 divisi penggantian suku cadang. Tanggal 6 Mei tahun 2002 didirikannya PT Daya Anugrah Mandiri atau sering disebut Daya Motor sebagai retail sepeda motor Honda, bagian dari PT Daya Adira Mustika. Januari tahun 2004, PT Daya Anugrah Mandiri atau Daya Motor dipisahkan secara resmi dari PT Daya Adira Mustika. Tahun 2007, branding Daya diubah menjadi Adira Motor. Tahun 2011, bersamaan dengan pendirian Daya Group, Adira Motor kembali menggunakan bendera Daya Motor. Tahun 2019, Daya Motor sudah memiliki 89 cabang dan 114 bengkel yang tersebar di seluruh Indonesia. Saya akan menjelaskan pertama pengertian dari penjualan, prosedur penjualan dan sepeda motor. Kedua, prosedur penjualan sepeda motor. Pertama-tama terima unit dari main dealer, terus diterima oleh dealer, kemudian disimpan di gudang. Pembeli melakukan order, pembayaran, pengiriman unit, faktur, samsat, dan terakhir kepada mitra. 3. Analisis strategi penjualan. Pertama, produk. 2. Price. 3. Price. Keempat, promosi. Yang terakhir, promosi penjualan. Pertama, advertising. Yang kedua, personal selling atau tatap muka. Ketiga, publishing atau pengertian penjualan. Penjualan adalah suatu usaha terpadu untuk mengembangkan rencana-rencana strategi yang diarahkan pada usaha pemuas kebutuhan dan keinginan pembeli guna mendapatkan penjualan dan menghasilkan laba. Menurut Mukizat, dalam buku Kamus Istilah Ekonomi menyatakan bahwa selling, melakukan penjualan, ialah suatu kegiatan yang ditujukan untuk mencari pembeli, mempengaruhi dan memberikan petunjuk agar pembeli dapat menyesuaikan kebutuhan dengan produk yang ditawarkan, serta mengadakan perjanjian mengenai harga yang menguntungkan untuk kedua belah pihak. Prosedur penjualan menurut Bariduan tahun 1991, prosedur penjualan adalah urutan-urutan sejak diterimanya pesanan dari pembeli, pengiriman barang, pembuatan faktur, penagihan, dan pencatatan penjualan. Sepeda motor adalah kendaraan beroda 2 yang digerakkan oleh sebuah mesin. Letak roda sebaris lurus pada kecepatan tinggi. Sepeda motor tetap stabil disebabkan oleh adanya gaya giroskopik. Penggunaan sepeda motor di Indonesia sangatlah populer karena harganya yang relatif murah,
terjangkau untuk sebagian besar kalangan. Prosedur penjualan sepeda motor secara tunai. Yang pertama, terima unit dari dealer. Sepeda motor yang sudah selesai diproduksi akan dikirimkan oleh main dealer ke dealer-dealer yang tersebar di seluruh Indonesia. Kedua, dealer. Setelah motor sampai di dealer, motor akan diturunkan dari mobil dan dimasukkan ke ruang VDI untuk melakukan pengecekan seperti pengecekan lampu motor, mesin, aki, rem, pemasangan kaca spion, dan lain sebagainya. Yang ketiga, gudang. Setelah selesai melakukan pengecekan, motor akan disimpan di gudang dan disimpan secara rapi agar tidak terjadinya kerusakan pada sepeda motor. Yang keempat, order. Konsumen bisa langsung mendatangi dealer untuk melihat langsung kondisi motor atau bisa melalui marketing. Konsumen bisa menanyakan kepada marketing berapa harga motor, kelebihan, kekurangannya. Apabila sudah cocok dengan motornya, bisa langsung mengisi SO atau sales order dengan disertai dengan fotokopi kartu keluarga dan fotokopi KTP. 5. Cash. Pembayaran bisa dilakukan secara langsung mendatangi dealer atau melalui marketing. Jika sudah membayar, maka konsumen akan diberikan bukti pembayaran atau kwitansi. Kemudian bagian kasir akan mencatat transaksi tersebut pada buku penerimaan kas dan persediaan sepeda motor. 6. Kirim unit. Sebelum motor dikirimkan kepada konsumen, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh pengirim seperti surat jalan, STCK, dan ompang atau plat. Apabila dokumen sudah selesai dan motor juga sudah selesai dicek, maka motor bisa langsung dikirim kepada konsumen. Ketujuh, faktur. Bagian administrasi akan mengajukan faktur atau penagihan kepada main dealer. 8. Samsat. Setelah faktur sampai ke dealer, bagian administrasi akan mengajukan pembuatan STNK dan BPKB ke kantor Samsat terdekat. Yang terakhir, mitra. Jangka pembuatan STNK kira-kira 1-3 minggu. Dan jangka pembuatan BPKB kira-kira 1-2 bulan kurang lebih. Apabila sudah waktunya atau nanti dari pihak dealer akan menelpon kepada konsumen apabila STNK-nya sudah jadi, nanti konsumen bisa langsung mengambil ke dealer. Analisis strategi penjualan. Pertama, produk. Menurut Philip Kotler dalam buku Amphora tahun 2002 halaman 155, produk adalah setiap apa saja yang dapat ditawarkan atau dipasarkan untuk mendapatkan perhatian, pemakaian, atau konsumsi yang dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan. Produk-produk yang dikeluarkan oleh PT Daya Anugrah Mandiri, pertama tipe bebek seperti Honda Revo, Honda Blade, dan Honda Supra. Terus tipe Matic seperti Honda PCX 150, Honda Scoopy, Honda Genio, Honda Beat, Honda Vario. Tipe sport seperti Honda CBR,
tipe sport seperti Honda CBR 150 dan 250, Honda Tiger, dan lainnya. Yang kedua, price atau harga. Harga sangat mempengaruhi akan terjualnya suatu produk atau barang dan jasa yang ditawarkan. 3. Place atau pendistribusian. Jaringan Honda sangat luas, tersebar di seluruh Indonesia. PT Daya Motor Anugrah Mandiri memiliki 89 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. 4. Promosi. Promosi bisa berupa advertising atau iklan. Honda memiliki tagline yang dibuat pada tahun 2010 yaitu One Heart, satu hati. 2. Personal selling atau tatap muka. Di setiap dealer pasti memiliki SPG dan SPB, yaitu Sales Promotion Girls dan Sales Promotion Boy. Guna untuk memberikan informasi pada konsumen. Yang ketiga, terakhir promosi penjualan yang dilakukan di PT Daya Anugrah Mandiri atau Daya Motor. Yang pertama, advertising atau iklan. Contohnya seperti iklan di televisi, radio, dan lain-lainnya. Yang kedua, personal selling atau promosi dengan tatap muka langsung. Biasanya dilakukan di dealer. Yang ketiga, publicity atau publisitas. Seperti melalui media cetak, media elektronik, maupun hasil wawancara yang ditampilkan dalam media tersebut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.